Halo semuanya, tadi gue sempet lihat video YouTube tentang pembahasan yang seru, jadi gue mau bahas ini sama-sama. Coba deh, bayangkan lu naik pesawat dari Jakarta ke Bandung, tapi tanpa suara bising mesin jet yang menggelegar, tanpa polusi udara, dan biaya tiket yang lebih murah. Kedengarannya seperti di film fiksi ilmiah ya, tapi sebenarnya teknologi itu sudah mulai nyata loh, yaitu pesawat listrik. Tapi, apakah pesawat listrik ini bisa diterapkan di Indonesia? Di negara kepulauan dengan ribuan pulau, jarak tempuh pendek, dan tantangan infrastruktur yang unik? Mari kita bahas bersama dengan santai, tanpa istilah rumit, cuma lu, gue, dan obrolan soal masa depan penerbangan Indonesia. Jadi, kenapa pesawat listrik ini sangatlah menarik? Pertama, dia itu ramah lingkungan. Emisi nol saat terbang. Artinya, nggak ada asap hitam, nggak ada CO2 yang keluar dari ekor pesawat. Ini penting banget buat melawan perubahan iklim. Kedua, biaya operasionalnya lebih murah. Bayangin, kalau selama ini pesawat pakai aftur yang harganya mahal dan fluktuatif, pesawat listrik cukup di-charge aja, kayak mobil listrik. Dan karena komponennya lebih sederhana, biaya perawatan juga lebih rendah. Ketiga, lebih senyap. Jadi, kalau kamu tinggal di dekat bandara dan biasa diganggu suara pesawat yang berisik, maka bayangkan suasananya akan menjadi lebih tenang bila pesawat listrik sudah diadopsi secara massal. Kalau soal efisiensi, motor listrik itu ibaratnya kayak mesin jenius. Dia bisa mengubah lebih dari 90% energi listrik menjadi tenaga dorong. Sementara, mesin jet hanya mampu mengubah sekitar 20-40% dari koefisien bahan bakarnya. Jadi, dalam hal hemat energi, pesawat listrik jauh lebih unggul. Kalau soal biaya operasi, secara kasar bisa sekitar 30-50% lebih murah per jam terbang untuk pesawat kecil. Tapi tetap aja ada catatan, yaitu karena biaya produksi baterainya masih sangat mahal. Sehingga untuk pergantian secara berkala juga masih sangat mahal. Kemudian dibutuhkan pula pembangunan stasiun pengisian daya cepat di bandara-bandara secara umum. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, apakah pesawat listrik ini realistis untuk Indonesia? Jawabannya, iya, tapi harus bertahap. Masalah utama yang ada saat ini adalah ada pada efisiensi baterai. Teknologi baterai saat ini masih kalah jauh dari aftor dari segi berapa banyak energi yang bisa disimpan dalam berat tertentu. Jadi, pesawat listrik belum bisa terbang jauh atau membawa penumpang banyak. Artinya, pesawat listrik baru cocok untuk rute pendek, misalnya Jakarta-Bandung, Surabaya-Madura, atau Bali-Lombok. Kapasitasnya juga terbatas, sekitar 9 hingga 30 orang per pesawat. Belum lagi soal cuaca. Di Indonesia kan daerah tropis, panas dan lembab. Nah, kondisi itu bisa bikin baterai lebih cepat rusak atau performanya turun lebih cepat. Jadi harus ada solusi khusus supaya pesawat tetap aman dan stabil untuk pemakaian jangka panjang di Indonesia. Ada beberapa perusahaan yang sedang serius kembangkan pesawat listrik. Contohnya, pertama adalah Aviation Alice. Pesawat listrik murni memiliki kapasitas penumpang 9 orang. Jarak tempuhnya bisa sampai 440 km. Targetnya tahun 2027 udah bisa terbang komersial. Kedua adalah Heart ES-30 dari Swedia. Dengan kapasitas penumpang 30 orang, bisa hybrid. Rencana terbang komersial di tahun 2028. Untuk yang ketiga adalah Vertical Aerospace VAX4. Kalau yang ini digunakan untuk taksi udara, yaitu untuk antar jemput perkotaan. Keempat adalah Beta ALI. Fokus ke kargo dulu, dan bisa jadi awal yang bagus buat uji teknologi. Jadi, mereka ini bukan cuma ide di kertas, tapi sudah ada yang uji terbang dan bahkan dapat pesanan dari maskapai besar. Untuk Indonesia, skenario idealnya adalah
Mulai dari proyek pilot project, coba pesawat listrik di rute-rute pendek dan jarang dilayani, misalnya dari bandara besar ke bandara kecil atau pulau terdekat. Awalnya bisa fokus ke kargo dulu, biar teknologi dan infrastruktur bisa diuji tanpa risiko terlalu besar. Belum bisa menggantikan pesawat besar untuk rute jarak jauh kayak Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Denpasar secara massal. Intinya, pesawat listrik itu pelengkap, belum pengganti. Tapi bisa jadi langkah awal menuju sistem transportasi udara yang lebih bersih dan murah. Agar pesawat listrik bisa benar-benar terbang di Indonesia, beberapa hal harus dipenuhi, yaitu pertama-tama adalah kualitas baterai yang lebih baik. Artinya lebih ringan, bisa tahan lama, dan bisa diisi dayanya dengan cepat. Kedua, infrastruktur pengisian daya. Harus dibangun stasiun fast charging secara masif di bandara-bandara kecil. Ketiga, regulasi yang mendukung. Harus dibuat aturan khusus soal keselamatan, sertifikasi, dan operasi pesawat listrik. Tidak lupa juga, harus ada sinergi dari banyak pihak, seperti pemerintah, maskapai penyedia energi terbarukan, produsen pesawat, dan bahkan masyarakat juga harus bekerja sama dalam penyuksesannya. Nah, pesawat listrik itu bukan mimpi, tapi juga bukan sesuatu yang bisa langsung kita terapkan besok pagi. Ia punya potensi besar untuk menyediakan transportasi udara yang lebih bersih, lebih murah, dan lebih senyap. Tapi untuk Indonesia, implementasinya harus bertahap. Dimulai dari proyek uji coba di rute pendek dulu, kargo dulu, lalu berkembang ke layanan penumpang. Semua ini membutuhkan waktu, investasi, dan kolaborasi. Jadi, kalau kamu nonton video ini sampai selesai, sekarang kamu tahu, pesawat listrik itu bukan cuma tentang teknologi, tapi juga soal harapan. Harapan akan transportasi udara yang lebih hijau dan lebih terjangkau di masa depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.